Pemirsa, Mahkamah Konstitusi tercoreng kembali. Hari ini KPK menangkap tangan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Bekas Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diduga menerima suap terkait dengan uji materi undang-undang. Penangkapan dari Patrialis dalam operasi tangkap tangan KPK itu semakin menambah daftar panjang buruknya mentalitas para penegak hukum. Apalagi seorang hakim yang bertugas untuk menguji materi undang-undang. Patrialis bukan satu-satunya hakim MK yang ditangkap KPK. Kita tahu sebelumnya ada nama Akhil Mukhtar yang juga dijerat KPK karena menerima rasuah dalam sejumlah sengketa pilkada. Lalu bagaimana sebenarnya sepak terjang Patrialis selama ini? Di mana saja peluang lemahnya pengawasan yang dimanfaatkan oleh hakim untuk menerima suap? Bersama saya Kevin Egan, Prime Time Talk akan membahasnya dengan narasumber. Telah di studio kami Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Mas Agus, selamat sore. Selamat sore. Dan nantinya juga akan bergabung sama kami mantan Ketua MK Hamdan Zulfa. Ya, dan sebelum kita mulai dialog, kita akan dengarkan penyampaian sejumlah informasi terkait dengan anggota Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang akan disampaikan oleh rekan saya Luisa Kusnandar. Luisa, silakan. Ya baik, Kevin Egan, saat ini saya akan menyampaikan infografis mengenai Patrialis Akbar. Kali ini infografis kita memiliki tema MK tercoreng lagi, Mahkamah Konstitusi tercoreng lagi, karena ini merupakan kesekian kali ya citra lembaga penegak hukum Indonesia kembali tercoreng. Kita mulai dari profil Patrialis Akbar. Ya, Patrialis Akbar lahir di Padang tanggal 31 Oktober tahun 1958. Ia memiliki gelar doktor dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2012. Ia juga memiliki gelar S2 dengan program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2010 dan ia mengenyam pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1983. Ya, kita lihat berikut ini adalah karir dari Patrialis Akbar. Ia menjadi Hakim Konstitusi tahun 2013 sampai dengan semestinya tahun 2018. Ini melalui penunjukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Patrialis Akbar merupakan Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk Desember 2011 sampai dengan Juli 2013. Ia merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua tahun 2009 sampai dengan 2011 dan juga merupakan Ketua Fraksi PAN MPR RI 2004 sampai dengan 2009. Dan selanjutnya kita akan melihat mengenai kontroversi seputar Patrialis Akbar. Ya, Patrialis Akbar diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hakim MK pada bulan Agustus tahun 2013. Pencalonan Patrialis Akbar ini sempat digugat Koalisi Masyarakat Sipil karena dinilai tidak transparan. Pencalonan ini pun melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Berikutnya kita akan melihat harta kekayaan Patrialis. Total harta kekayaan Patrialis diperkirakan senilai 14,9 miliar rupiah. Harta tidak bergerak sebesar 13,7 miliar rupiah, harta bergerak sebesar 1,1 miliar rupiah, logam mulia sebesar 35 juta rupiah, giro dan kas senilai kurang lebih 2,2 miliar rupiah. Kemudian ya, ini harta dalam usaha peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan juga usaha-usaha lain sebesar 65 juta rupiah. Dan juga kita lihat ada hutang dalam pinjaman barang sebesar 2,3 miliar rupiah. Dan ini merupakan laporan dari LHKPN 6 Februari 2013. Ya, demikian Kevin Egan yang bisa kami sampaikan tentang profil Patrialis Akbar. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas data yang Anda sampaikan, Luisa Kusnandar. Itu adalah profil mengenai Hakim MK Patrialis Akbar yang ditangkap oleh KPK berkaitan dengan dugaan suap. Mas Agus, kita mulai dialog kita. Kita sebetulnya masih menunggu pengumuman dari KPK ya. Paling tidak kita bisa mengetahui sebetulnya dalam kasus apa dia ditangkap begitu. Tapi kalau dari ICW sendiri, apakah sudah menduga bahwa sebetulnya di tubuh MK ini sebetulnya masih tumbuh subur gitu loh, suap menyuap gitu loh?
Ya, sebenarnya kan ini sudah sinyalemen lama ya, bahwa pada akhirnya nanti pasti lembaga-lembaga yang dianggap clean itu akan di-capture. Apalagi ketika domain politik masuk di situ. Di komposisi terakhir waktu Pak Patrialis Akbar ini masuk, kenapa kemudian salah satunya kita menolak yang bersangkutan untuk duduk di situ, selain prosesnya yang tidak transparan, juga kan karena komposisinya menjadi sangat tidak objektif, karena dari 9 kalau tidak salah 4 atau 5 itu dari partai politik, bekas partai politik. Nah, ini akan khawatir mempengaruhi kemudian ya kita lihat sendiri bagaimana kondisi partai politik kita gitu ya, masih carut marut gitu. Nah, ini saya pikir akan menjadi peluang, dan terbukti ketika Patrialis diangkat dari proses yang tidak demokratis, proses yang melanggar undang-undang gitu, pada akhirnya seperti ini. Sebenarnya sangat ironis. Kenapa sangat ironis? Karena bagaimanapun Pak Patrialis ini kan punya track record yang tadi kita lihat sendiri, mulai dari anggota DPR ya tahun 2009, kemudian 2 periode, bahkan dia masuk di Komisi Hukum, kemudian di Kompolnas, kemudian jadi Menteri Kumham. Nah, ini juga ketika jadi di Menkumham juga kan banyak sorotan, misalnya bagaimana dia mendirikan sel khusus untuk koruptor, gitu kan, kemudian juga kasus Ayin gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan kepada Presiden untuk jadi pertimbangan tidak mencalonkan dia, tapi ya ini kan dunia politik gitu. Ya, Mas Agus, tapi permasalahannya itu di situ, maksudnya pencalonan hakim MK ini memang tidak transparan dan kemudian rawan begitu ya dimasukkan orang-orang yang kemudian bisa saja punya kepentingan lain gitu dalam penegakan hukum. Tapi di tubuh MK sendiri, kalau menurut Anda apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Kan kita tahu ini dulu ketua MK yang sangat heboh sekali waktu itu tertangkap tangan juga dan kemudian terbukti melakukan suap. Sebenarnya kalau dari prosedur itu sudah diatur dalam undang-undang. Kalau dalam proses seleksi harus ada panitia seleksi dan lain-lain. Sebenarnya mekanismenya sudah cukup transparan. Sistemnya sudah ada di tubuh MK. Cuma kemudian ketika ada diskresi dalam tanda kutip Presiden pada saat itu yang kemudian memaksakan yang tidak sesuai dengan sistem yang ada di MK, akhirnya seperti ini gitu. Kemudian kontrolnya juga kan KAY tidak bisa masuk ke domainnya Mahkamah Konstitusi gitu. Dia punya Dewan Etik. Dewan Etik lebih banyak menunggu pengaduan gitu. Harusnya kan lebih aktif ya untuk melihat mana peluang-peluang, misalnya hakim yang bisa bertemu dengan pihak berperkara ada atau tidak gitu. Jangan hanya mengandalkan pengaduan. Pengaduan kan biasanya lapor sering kali karena dikecewakan. Tapi kalau tidak ada dikecewakan, sama senang ya sudah gitu. Nah, ini yang problem-problem. Nah, yang saya dengar, yang informasi beredar kan ini katanya terkait dengan undang-undang ya, judicial uji review, materi undang-undang peternakan dan gitu. Kesehatan hewan gitu. Kalau yang beredar kan katanya ini terkait dengan keran impor gitu. Nah, kalau terkait dengan keran impor berarti ada potensi apakah siapa yang bermain di situ? Mungkin saja yang bermain di situ ada pengusaha-pengusaha besar dan lain-lain. Kita tidak tahu. Nah, nanti ya saya pikir saya juga tidak mau banyak berspekulasi. Kita tunggu saja nanti bagaimana KPK. Saya harap sih ada ya harapan, karena yang ditangkap bukan hanya Pak Patrik, karena ada 11 orang ya. Betul, ada 11 orang. Mas Agus, kalau menurut Anda sendiri peristiwa suap menyuap ini terjadinya ataupun modusnya itu terjadi pada saat kapan? Apakah pada saat adanya pertemuan antara hakim dan kemudian para yang punya kepentingan dalam yang mengajukan uji materi undang-undang atau seperti apa sebetulnya? Kalau peluangnya sih kalau di antara hakim sendiri saya pikir enggak. Makanya kan kalau dilihat dari fenomena pengadilan ya, hakim-hakim yang ditangani oleh KPK misalnya sudah ada sekitar 43 hakim gitu, lebih banyak kan ada pihak lain. Kalaupun tidak ada pihak lain, ada misalnya panitera misalnya yang bermain di situ. Terkait dengan putusan umumnya kan kalau di MK kan ini kan keputusan bersama nih, masing-masing hakim kemudian berargumentasi, mempertahankan argumentasinya masing-masing. Nah, peluangnya adalah bisa jadi ada pihak lain gitu yang menjadi katakanlah operator gitu, yang menjadi penghubung, atau ada pertemuan di luar itu. Kalaupun tidak ada penghubung, ada pertemuan. Tapi tidak mungkin main sendiri gitu. Saya yakin kalau bermain sendiri terlalu beresiko, dan Hakim MK ini kan banyak orang yang tahu gitu, apalagi Pak Patrialis kan track recordnya sudah panjang, jadi nggak akan
saya nggak punya keyakinan dia bermain sendiri. Pasti ada mungkin operator. Kalaupun yang main ya. sendiri, apakah itu hakim sesama hakim MK atau panitera yang paling mungkin yang mana, Mas Agus? Kalau saya belum tahu. Kalau sejauh ini kayak misalnya kasus Pak Akil kan nggak ada. Tapi dia ada pihak lain, entah itu koleganya, saudaranya gitu ya yang menjadi operator gitu. Nah, basis usaha juga harus diperhatikan. Apakah misalnya Pak Patrialis punya kepentingan usaha yang terkait dengan itu gitu. Tadi ada asetnya yang peternakan dan lain-lain. Tapi itu bagaimana kemudian orang yang berkepentingan dalam judicial review itu bisa tahu bahwa hakim tersebut itu punya kemungkinan ataupun tendensi meminta uang itu mulainya dari mana? Track record. Menurut saya dari track record. Ketika Pak Patrialis menjadi Kumham kan kelihatan banget bagaimana dalam tanda kutip pernyataan-pernyataannya itu sangat pro terhadap koruptor gitu. Misalnya tadi terkait dengan pembukaan sel khusus untuk koruptor. Kemudian ada ketika dia melakukan sidak Anggodo misalnya, itu biasa saja fasilitas yang ada di dalam saja biasa-biasa saja tuh tidak ada. Jadi ya kelihatan dari statement sebenarnya bisa kita trace komitmen dia terhadap pemberantasan korupsi tinggi atau rendah, dan itu kan jadi sinyal buat orang yang punya kepentingan dengan yang bersangkutan. Baik. Mas Agus, nanti di segmen selanjutnya kita bahas kemudian apa dampak dari penangkapan Patrialis Akbar. Kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa Prime Time Talk akan segera kembali.